Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya sedang ada di makam Panembahan Losari. Di sini sebentar lagi akan diadakan acara literasi yang bertemakan Buletin Losari. Ini saya sedang bersama para pembicara maupun penggerak Losari. Jadi teman-teman yang ingin tahu tentang Losari itu apa, seninya apa, dan yang lain-lain, bisa saksikan video ini. Tolong jangan di skip biar nggak ada yang salah-salah. Oke, dari saya itu saja. Tapi sebelum kita menyaksikan video acara literasi ini, alangkah baiknya teman-teman bantu channel saya dengan klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar sama-sama kita tahu tentang Losari itu apa. Oke. Teman-teman, sekarang kita sedang bersama para pemuda Losari yang akan mengisi acara di kali ini. Ini ada Mas Mutakin, ada Mas Purkon, ada Mas Surya, ada Mas Aidi, ada Mas Jabo. Ini ada Palebe. Ya. Nanti kita saksikan bersama di sini. Biasanya kan tentang buku, sekarang tentang buletin yang dibikin oleh kita sendiri, khususnya orang-orang Losari. Nah, yang akan kita bahas ini tulisan dari Mas Mutakin. Mutakin ini penulis dari mahasiswa hukum tata negara yang sudah mendati, Cirebon, sekaligus pemerhati isu-isu pemerintahan desa. Tulisannya itu berjudul Derap Langkah Pegiat Literasi dalam Mewujudkan Losari. Pemantiknya Mas Jabo Merdeka, pegiat literasi juga, dan pegiat semuanya. Di dalam bidang apapun Mas Jabo juga aktif dan ikut serta. Di diskusi kali ini kita ada pembanding, yaitu Pak Lebe Penyair. Nama aslinya Agus Tarjono, lahir di Brebes 17 Agustus 1965. Belajar mengaji ya 68 hari. Belajar yang mengaji ke WS Rendra dan Asep Zamzam ya Pak? Oke. Berasal dari keluarga santri secara simultan. Oke. Kita dimulai Mas Jabo untuk menjelaskan apa itu isi dari Derap Langkah Pegiat Literasi dalam Mewujudkan Losari yang Literat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang menjelang sore ya. Kali ini kita ketemu lagi, kita evolusi soal kanda buku menjadi kanda buletin agar lebih kontekstual dan lebih dekat dengan penulis juga. Kita pembahasannya lebih dekat ya, karena kita akan berbicara banyak tentang literasi, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Losari atau tulisan-tulisan yang memang ditulis oleh orang Losari sendiri. Mas Mutakin ini yang mungkin awal kenal juga di literasi, kita gerak di pernah juga mungkin ketemu di Ibnu ya. Mungkin juga pernah ketemu di Ibnu. Ya, sedikit menarik juga membahas literasi karena mungkin saya sendiri juga sebagai pelaku pegiat dari tahun 2017 bareng sama Peter dan kawan-kawan, bagaimana kegiatan-kegiatan literasi itu. Dan ini juga ada sedikit kritik juga soal dua kegiatan yang memang yang menurut saya sebagai gelembung. Tapi tulisan-tulisan ini juga sangat mungkin bisa membuka pikiran kita ketika kita membaca bagaimana tentang literasi itu di Losari. Bagaimana Losari juga sebagai tombak untuk kita terus-terusan berbicara soal literasi dari beberapa penggiat-penggiat, dari mulai Prapa, Kelimbangan, terus Mulyasari, Ambulu, Panggang dan lain sebagainya, yang memang
mereka berdiri karena inisiatif sendiri, mereka kolektif, dan tentunya sangat jarang sekali dari bantuan pemerintah langsung. Ada beberapa saja mungkin dari Mas Surya, dari memang penggunaan dari anggaran dana desa dan lain sebagainya. Dan itu kita memiliki masing-masing konsep, memiliki masing-masing pemikiran, tapi dengan tujuannya memang sama, karena tujuan-tujuan kita tentang literasi. Dan saya juga pernah kritik bahwa kadang-kadang kita juga berliterasi tapi juga latah misalnya, cuma ikut-ikutan. Kadang di sana literasi, di sini juga literasi, tapi akhirnya nanti juga semakin paling 1 bulan 3 bulan selesai, bubar dan sebagainya, karena kelatahan itu. Karena bagaimanapun literasi juga punya strategi, punya pemikiran yang memang harus disatukan dari teman-teman, tenaga, waktu, bahkan sampai uang pribadi habis. Dan di sini juga Mas Putakin membahas soal kataman buku dan kegiatan 2 yang memang sangat menarik di Losari ya, kataman buku dan kanda buku. Tapi kanda buku sekarang evolusi bisa jadi kanda buletin agar lebih kontekstual juga. Tapi tetap masih konteksnya sama dengan diskusi, kita membahas suatu tulisan. Dari kataman buku juga saya dari dulu memang sangat menarik kataman buku dari Mbak Rodo dan teman-teman dan sebagainya. Akhirnya saya juga berinisiatif juga membuat gelembung itu agar gelembung itu enggak terlalu besar, karena bagaimanapun kita memiliki ruang-ruang sendiri, nggak bisa terlalu semuanya menjadi satu ide ya, maksudnya satu kegiatan yang memang besar. Karena Losari ini memang memiliki konseptor yang sangat kuat, nggak bisa menjadi bisa seimbang antara eksekutor dengan konseptor. Semuanya bisa menjadi konseptor semua. Makanya agak sedikit susah juga kalau misalkan semuanya digabung. Pernah kan jadi festival literasi Losari akhirnya gagal karena semuanya menjadi konseptor, dan kekurangan juga strategi dan sebagainya. Memang harus membuat gelembung-gelembung seperti ini. Kita bikin gelembung sendiri, tapi dengan memang tujuan kita sama. Kalau misalkan diperbesar gelembung itu mungkin kita gampang dipecah dan lain sebagainya, karena pemikiran kita memang beda-beda. Kataman buku dengan pemikirannya sendiri, bagaimana konsep kataman buku, kanda buku juga dengan konsep kanda bukunya atau buletin ini. Nah, mungkin teman-teman juga menyadari bagaimana gerakan-gerakan literasi itu di Losari dari tahun mungkin sebelum saya juga. Katanya ada Mas Nana pernah membuka lapak buku, itu pernah dulu cerita, tapi beberapa tahun atau beberapa bulan kalau nggak salah itu selesai. Akhirnya saya terinspirasi dari teman-teman di Celduk. Akhirnya kita juga buka perpustakaan, dan itu sampai sekarang kita masih bertahan, tapi dengan konsep yang lain juga. Karena bagaimanapun kita gerakan literasi harus punya inovasi, jangan hanya sekedar lapak baca aja, perpustakaan saja gitu. Harus punya inovasi yang memang sangat menarik, dan itu perlu dikampanyekan. Bagaimana menanamkan masyarakat tentang buku. Saya juga lapak buku itu nggak berharap banyak masyarakat itu membaca di situ gitu. Aku mau menjual buku itu untuk di pemikiran mereka. Bagaimana buku itu secara gamblang dikenalkan bahwa buku itu nggak asing itu. Sekarang kan asing. Tadi saya masuk kerungu beli anak-anak tuh pada ngomong sekolah aja enggak kok baca buku, anak-anak itu kan mungkin bagi mereka kan asing, tapi kan bagi kita memang kedekatan kita dengan buku kan sangat dekat. Mungkin kita nanti bisa diskusi dengan teman-teman. Mungkin seperti itu saja. Nanti dilanjut sama Mas Putakin dengan tulisan yang memang sangat istimewa ini. Pemahaman bahwa kita itu memang agak kacau ya di bidang literasi Indonesia khususnya tuh, berdasarkan data PISA tahun 2000 tahun sekarang kalau nggak salah, dari 10 negara kita urutan ke 62 tuh. Artinya ya kita sangat wajar jika kemudian menjadi negara yang terbelakang, karena variabel literasi sebagai penopang peradaban itu agak kurang tuh maksudnya itu. Dan kondisi itu jelas diperparah kalau kita masuk ke ranah desa tuh. Itu yang kemudian saya buat. Saya lihat di Losari itu memang sedang berkembang tuh kegiatan literasi itu. Ada
kataman buku kan dan lainnya lah, ada Kang Ihya dan sebagainya itu. Terkait masalah tulisan ini ya, saya mengangkat tadi dua kegiatan yang sama tuh. Sebenarnya saya memposisikan diri tuh dalam kondisi yang netral tuh. Artinya saya tidak memihak antara A atau B lah, tapi saya serahkan ke masing-masing orang untuk melihat sendiri tuh, untuk melihat bahwa mana yang lebih baik dan sebagainya itu. Karena saya sedikit mancing bahwa kenapa harus ada dua kalau memang bisa disatukan dan sebagainya tuh. Itu kan artinya ada egosentris kayak gitu. Saya kondisi netral, tapi saya serahkan ke yang lain bagaimana mereka menilai hal itu, kemudian menafsirkannya tuh seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu. Tapi dari pernyataan Mustaqim, kiranya kita perlu optimis atau tidak mengenai literasi ke depan. Meskipun banyak tantangan-tantangan itu bukan dari luar, sebenarnya dari pegiat-pegiat kita sendiri. Kayak yang tadi diomongkan tentang egosentris. Apa ya, mungkin awalnya harus diperkuat kesadarannya sih, maksudnya dia memulai itu untuk apa tuh. Ketika dia cuma buat eksis, buat ngikutin, akhirnya dia nggak akan paham arahnya kemana tuh. Yang terjadi kan kayak sekarang tuh, maksudnya kalau mereka mungkin punya satu tujuan tuh, tapi semacam ada sekat antara A dan B. Itu yang kemudian saya lihat, katanya untuk tujuan literasi, tapi kok maksudnya jalan yang kita ambil kok kayak berseberangan satu sama lain tuh. Tapi untuk masalah ke depan literasi, saya kira cara-cara tradisional nggak bisa diambil lagi tuh. Kita harus ada perubahan-perubahan dalam pendekatannya tuh. Persis apa yang dikatakan saya, literasi itu kan bukan sekedar baca tuh. Kita harus ada outputnya, harus ada produknya tuh. Kalau sekedar baca ya oke lah, itu lapisan pertama lah, tingkatan pertama lah. Tapi setelah itu apa yang kita bisa tulis tuh dari yang kita dapatkan, yang kita pahami itu. Karena kan akhirnya, kalau menurut saya akhirnya kan karya. Untuk tahap awal kita baca-baca, diskusi, setelah itu baru karya. Dan saya lihat ini buletin ini ya salah satu langkah nyata tuh ke arah sana tuh. Barangkali dari Pak Lebih Penyair itu ada tanggapan atau mengenai konsep tentang literasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa suatu perubahan tak terelakkan dalam masa sekarang, era kontemporer, perubahan sosial, perubahan digital dan sebagainya. Saya akan membatasi dalam 4 ranah. Yang pertama, gayung bersambut tentang pola penulisan Mas Mutakin. Beberapa saya bandingkan dengan esai seperti Budi Dharma, kemudian Bandung Mawardi, atau orang memanggilnya Kabut. Memang punten perlu belajar. Ada 3 kelemahan di dalam saya mengkritisi, dan ini namanya kritik yang konstruktif. Jangan lupa di dalam psikologi sosial ada namanya tataran 2 kritik. Kritik konstruktif dan kritik destruktif. Dimana kalau kritik konstruktif kami memberikan acuan solusinya. Adapun kalau kritik destruktif, pada ngomong ala neto kemudian mending akar pohon yang orang urus, itu cara vulgar, namanya kritik yang destruktif, cari kelemahannya saja. Oleh karenanya mengkritisi dalam kacamata Lebih Penyair adalah nanti diberikan solusinya. 3 kelemahan dan perlu pematangan tanpa bermaksud menjatuhkan, tanpa bermaksud. Draft langkah pegiat literasi dalam mewujudkan lestari yang literat. Ini dari judul jelas namanya ambigu. Apa ambigu? Ada katakanlah keberaguan. Sesungguhnya pegiat adalah pelaku atau aksi, itu menjadi hal tersendiri. Lebih elegan, draft langkah literasi. Kalau sudah pegiat berarti harus menyebutkan nama-namanya. Nah, dan di sini saya akuin ada nama-namanya. Tetapi umumnya adalah yang kedua, kan saya bilang tadi ada 3 kelemahan. 1, pembubuhan pegiat sehingga membuat ambigu atau ada ironi. Yang kedua, umumnya ketika esai sudah matang itu ada namanya katakanlah pendahuluan, kemudian baru pengantar, dan akhirnya adalah substansi isi karangan. Ini tidak ada pendahuluan dan sebagainya. Kemudian masalah dikatakan kita di sini akrab dengan buku, saya lebih gila.
kembali pada pokok. Kami bilang empat ranah. Satu, mengkritisi pekarangannya. Pertama, pemasukan pegiat. Kemudian yang kedua adalah bahwa di sini juga belum menyebutkan katakanlah referensinya. Ada penyair tingkat dunia, T.S. Eliot, dia bilang bahwa plagiasi tak terelakkan ketika seseorang baru merintis dunia kepenulisan. Oleh karenanya, ini kalau tidak menyebutkan literasi, referensi, inilah dikhawatirkan begitu. Ini pendapat orang besar. T.S. Eliot lahir di Inggris tapi bisa di Amerika, akhirnya dikubur di Amerika, USA. Ulang lagi begini, beliau bilang begini, ulangnya lagi. Plagiasi tak terelakkan bagi seseorang yang telah meniti karya kepenulisan. Artinya lagi menjadi diri, lagi proses menjadi. Makanya dengan tidak dibubuhkannya referensi ini, katakanlah perlu kejujuran, namanya kejujuran intelektualitas. Satu, tentang judul. Yang kedua, tidak diberikannya daftar nukilan buku bahasa kerennya referensi. Dan yang ketiga, tidak ada sistematika kepenulisan, biasanya kata pendahuluan, kemudian isi, dan katakanlah harapan ke depan, asa yang ke depan. Bahwa esais mengibaratkan pada yang namanya cerpen cerita pendek. Satu-satunya cerpenis yang terkenal itu adalah yang dia termasuknya angkatan 5 Idrus, ada lagi Putu Wijaya. Apa maksudnya? Dia kalau buat cerpen itu singkat. Ular pernah dimuat di pembaruan dulu namanya Harapan HU. Nah, belajar untuk membuat judul yang simpel. Saya puisi yang melegenda, saya baca di mana-mana memang 3 suku kata. Zombie saja pantura. Nah, ini sudah berapa kosakata. Kepanjangan judul tidak berarti memang tidak bermutu, tetapi dengan singkat membuat orang penasaran. Kami juga membaca cerpen Ular Putu Wijaya itu bingung, ternyata bagus. Sekali lagi bahwa judul singkat esais maksudnya itu judul membuat orang penasaran. Yang terlalu banyak membuat orang tidak penasaran. Padahal ketika sudah menjadikan bukunya yakin judul pada sendiri lebih baik daripada busananya, itu otomatis Mas harus dibaca. Mengenai draft langkah daripada literasi di Losari, saya akuin Mas Jabo memang lebih intens daripada saya dalam upaya menghidupkan yang namanya literasi. Makanya saya harus berguru sama jenengan, bukan pura-pura, tapi memang setiap orang harus punya kegilaan masing-masing. Kegilaan membaca mungkin di atas Mas Jabo, tapi kegilaan menghidupkan, mensupport adanya literasi di Losari, itu saya kalah. Itu namanya Anda bila tadi menggambarkan nggak mungkin satu kamar dan sebagainya. Nah, saya membuat persepsi adalah dengan cara setiap orang memiliki yaitu kelebihannya masing-masing. Dalam Al-Baqarah bisa dibaca wala tangsul fadla bainakum, dan jangan lupa keutamaan di antara kamu. Ada di Al-Baqarah, ada di ayat ada wala tangsul fadla bainakum, dan jangan lupa kelebihan dari kalian. Kita sebagai pelangi, kamu yang merah, kamu yang kuning. Yang ketiga, sudah kadung bilang empat ranah besar. Sesungguhnya dalam proses menjadi apa yang harus ditumbuhkan kepada pegiat atau pelakunya, ada 2 ranah. Arnold Toynbee, seorang sejarawan tingkat dunia, dia menyampaikan pahlawan hero itu harus memiliki 2 hal, yaitu adalah destination, tujuan. Orang akan bermimpi dan hidup memang di mode mimpi harus punya tujuan. Literasi dibangun supaya belusukan dan sebagainya oleh Mas Jabo Merdeka. Anda mulai menyatukan dirinya, jiwa sebagainya lewat saya ini harus ada kejelasan tujuan, ada purpose. Benar sekali ada purpose. Nah,
Lanjutnya yang kedua adalah action. Saya sepakat dengan sejarawan dunia Arnold Toynbee bahwa yang namanya pahlawan memiliki tujuan dan action, aksi. Oleh karenanya sebagai pembanding nanti Jumat ini, Jumat Sabtu, ada yang namanya Blakasuta. Itu bagus. Blakasuta di bawahnya diskusi dan aksi. Saya salut sama Mas Henry, saya panggil Mas Haye, Henry Yatus Siswono, bahwa memang diskusi tanpa aksi seolah-olah seperti kita utopia. Tapi begitu cerdasnya beliau karena pengalamannya di lapangan, makanya Blakasuta diskusi dan aksi. Artinya intelektualitas harus diiringi dengan pengejawatan atau aktualitas. Yang keempat, terakhir sekali, sejauh manakah literasi di Indonesia dan bagaimana kepeduliannya adanya TBM, teman budaya masyarakat, literasi. Saya akuin masih barang langka di Indonesia. Tapi bagi yang sudah maju memang harus ada kepengurusan yang valid, kepengurusan yang solid di dalamnya. Artinya saya bilang begini, suatu tantangan tersendiri ketika kita menggerakkan, menghidupkan, mengiyakan yang namanya literasi, harus kita tahan banting. Sekali lagi, kami lebih penyair didalam oleh para kulit tinta, sudah kadung, dan saya orangnya konsekuen. Sekali ucap pantang untuk dijilat. Dalam artian mohon maaf dan saya akan mengurangi ekspresitas, dan ini puisi ini memang saya sudah baca ya mungkin kalau 1000 lebih-lebihan, taruhlah yang ke 100, sehingga ada orang bilang bahwa puisi Zombie Sajak Pantura identik dengan eksistensi seorang lebih penyair. Zombie Sajak Pantura, akulah keutuhan sajak selaksa zombie. Zombie biasa lumuti abad berpisah. Zombie sajak garami abad bermadu. Ragulah kalian ragu, tertawalah kalian tertawa durna bekas. Asal lindungi Tuhan, aku takkan pamit biar bumi menjepit. Akulah sajak berapi zombie, sejak abad dikurung baris-baris beradu. Tiba ke bumi ini, Adam bahwa modern sudah mati. Biar luka menganga, kurobek perang, leka comot. Niscaya Tuhan tepis ambang maut. Zombie benua hitam, reinkarnasi. Kepingannya wujud durian. Pada Rumi menjelma Masnawi, pada Khalil tersampir rutam berdebu, pada Sutradi sakut Amukapa, dan bermuara zombie Sajak Pantura. Memang ada juga bukan pura-pura. Zombie Sajak awak penamparan kegamangan, tegak-tegak naiki angin, sama bersama mentas maju. Hatiku maripat berdausi, akalku akan kebenaran, tanganku korekot keasian, kakiku serat aksi simpul angin mencetik dupa takdir. Terima kasih. Matur nuwun. Lebih mengutamakan gaya hidup yang hedon, tapi masalah buku malah tersinggung.